Alright traders and investors, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update hari ini spesial karena saya akan update banyak ya sekaligus karena request ya yang tidak selesai-selesai. Jadi saya putuskan untuk kita bikin aja satu video ini jadi 5 altcoins and then we're going to reset ya, karena kalau misalnya satu koin itu saya lebih prefer sebenarnya teman-teman dapetin the whole story. Jadi kalian tuh tahu gitu ya pergerakannya, dominan trennya, kemudian momentumnya dan lain sebagainya. Dan by the way, pergerakan hari ini sangatlah menarik teman-teman sekalian. Kenapa? Karena sebetulnya kita tuh masuk ke dalam fase new moon ya. Nah, ini buat orang-orang yang percaya dengan new moon atau moon phase. Hari ini itu sekitar tanggal 19 Mei ya, 8:53 AM. Ini saya nggak tahu sih waktu yang di mana ya. Tapi yang pasti kalau teman-teman nonton video ini, nanti malam kalian silahkan cek ya. Atau sebenarnya udah lewat sih, karena sekarang kan jam saya update malam ya, sekitar jam 2.48 nih per saya bikin video ini. Itu bulannya bulat banget di depan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita di sini percaya bahwa ya kalau di kalender Chinese ya, either tanggal 15 atau tanggal 1, bahasanya tuh Capgo atau Ceit gitu ya. Nah, ini adalah momen biasanya bulan tuh bener-bener full bulat. Dan ya, jadi kita ngelihat pergerakan market hari ini lumayan menarik ya. Mungkin apakah moon phase ini bisa memberikan pengaruh juga, tapi yang pasti ya kalau memang ada orang yang percaya akan hal tersebut, ya udah pasti berarti ada history lah ya, atau sudah pernah terjadi sebelumnya. That's why kita nggak bisa meremehkan ya. At least begitu ada kondisi ini, ya paling tidak kita coba untuk antisipasi lah ya teman-teman sekalian. But ya kita bakal bahas market dulu ya teman-teman. Jadi ini sedikit opening aja supaya teman-teman punya gambaran ya about what is going on. Dan hari ini tuh pergerakan sangatlah volatile. Tapi yang paling utama sebenarnya datangnya dari dollar index. Kalau teman-teman perhatikan, dollar index ini mengalami gain yang signifikan. Ini chart time frame daily, jadi memang nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kalian lihat di 60 minute, kemudian lihat ya lebih detail ya bagaimana proses secara struktur terbentuk sangat rapi dan cenderung nanjak. Ini semua disebabkan oleh kekhawatiran market ya terhadap kondisi debt ceiling di US. Nah, cuma menariknya semakin dekat dengan penentuan debt ceiling apakah akan dinaikin atau tidak, dollar index malah justru cenderung menguat, dan ini mengakibatkan terutama Bitcoin ya itu mengalami koreksi juga, serta kalau kalian juga ada trading di forex market, kalian bisa lihat ya semua yang terhadap dollar index hari ini mengalami penurunan. Jadi pound sterling turun 0,6%, euro turun 0,6%, Australian dollar turun 0,5%, New Zealand turun 0,3%. Dan yang plus ini situasinya mirip seperti rupiah ya. Jadi kalau rupiah tuh hijau juga, tapi bukan berarti positif, hijaunya tuh malah hijau negatif ya, dalam tanda kutip. Kita ngelihat USD terhadap Indonesian rupiah harusnya malah cenderung rebound gitu. Oke, dan ini tentu saja bukanlah kondisi yang bagus gitu ya. Nah, kembali ke market update yang pengen kita update kan ya. Jadi ada 5 koin yang saya akan update, quick update ke teman-teman. Start dari Aptos, Conflux kemarin saya update. Kenapa saya putuskan untuk update lagi supaya teman-teman tahu perkembangannya ya, karena ada beberapa area yang terinvalidasi dan kita perlu analisis yang terbaru. Kemudian ada Litecoin, ini request karena tahun ini akan ada block halving. Kemudian ada Arbitrum dan terakhir GRT ya. Sementara ini dulu ada satu koin lagi sebenarnya Optimism, ini juga banyak di request sama teman-teman. Tapi mungkin di video terpisah ya. Nah, starting dari Aptos. Aptos apa sih yang terjadi? Sebenarnya teman-teman sekalian, saya ngelihat Aptos ini masih cenderung bullish. Satu poin yang melihat ya, saya lihat di sini cukup positif adalah ketika kita ngelihat Aptos nanjak sangatlah impulsif, dan sejauh ini proses koreksi yang terjadi pada Aptos itu bisa dikatakan cenderung korektif ya. Jadi sudah ada 3 wave correction dan prosesnya tuh nggak benar-benar impulsif ya. Impulsif tuh artinya dia nggak turun yang benar-benar agresif seperti ini ya. Dia turun tuh slowly tapi painful. Jadi buat orang-orang yang hold koin Aptos mungkin ngelihat ini tuh kelihatan seperti sakit tapi tidak berdarah teman-teman ya. Itu mungkin perumpamaan yang cocok untuk ngelihat teman-teman holders koin Aptos, apalagi buat mereka yang biasanya belinya tuh udah terlanjur telat gitu, atau beli dengan mempertimbangkan
dan tidak menggunakan stop loss. Biasanya itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang sakit tapi tidak berdarah. Oke. Nah, pada time frame daily overall Aptos saya suka ngelihatnya ini karena dia cenderung turunnya korektif. Nah, kemudian di level ini pernah terjadi sebuah tahanan ya sebelum akhirnya harga nanjak. Jadi saya meyakini bahwa area ini adalah key level untuk Aptos, dimana kalau misalkan kita pengen ngelihat dia pergerakannya untuk bullishnya sangat impulsif lagi, dia harus pertahankan, dan itu ada di kisaran area 7,85 dolar. Ya, saat ini dengan close candle ya, mendekati ya 4 jam lagi nanti. Close candle seperti ini tentunya bukanlah merupakan indikasi yang baik, justru malah cenderung bisa memberikan semacam tekanan kembali pada sellers untuk masuk, dan kita ngelihat ya dengan bearish engulfing terjadi di exponential moving average 8, ini menandakan juga bahwa EMA 8 di time frame daily untuk Aptos itu posisinya cukup sensitif. Jadi begitu dites itu bisa menghadirkan sellers untuk kembali masuk. Nah, tentu saja kondisi ini secara overall kalian bisa lihat pergerakannya korektif, tapi dalam jangka waktu pendek saya rasa belum betul-betul siap untuk dia rebound kembali. Jadi kita perlu antisipasi terhadap kemungkinan Aptos bisa terkoreksi lagi dan mungkin testing lagi ke level 7,85 dolar itu dalam waktu dekat. Nah, di time frame hourly-nya sendiri kemarin itu saya sempat melihat ya ada sebuah opportunity untuk memanfaatkan Aptos di mana kita ngelihat harga itu rebound cukup impulse ya. Jadi kita ngelihat dia nanjak di sini ya, ini sebenarnya mirip ya dengan kondisi daripada si Bitcoin. Lalu sempet sideways, tapi sayangnya after sideways ini saya nggak ngelihat ada konfirmasi ekstra atau tambahan. Dimana kalau saya mau buy si Aptos, yang saya butuhkan adalah confirm close candle di atas sideways-nya. Jadi either dia break and close, teman bisa masuk pada saat dia pullback atau retest, atau pada saat dia breakout. Ya, itu masing-masing dari tipe karakter daripada trader ya. Dan saya mungkin akan mendapatkan stop loss di bawah area range atau konsolidasinya. Dengan ekspektasi, kalau teman-teman mau buy di sana, udah pasti ekspektasi kita adalah new high level, either di area di atasnya seperti SNR yang ada di sini, atau teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement juga untuk mengukur potensi Fibo 1618 sebagai targetnya, which is lagi-lagi confluence ya dengan area support resistance sebelumnya. Jadi sebetulnya punya peluang, tapi sayangnya dengan Bitcoin yang terkoreksi, Aptos harus ikut turun dan terkoreksi juga. Sementara sih kalau kita lihat ya, ini kan ada area demand ya, dimana kita lihat di pergerakan sebelumnya level ini merupakanlah area resistance yang sudah berhasil di break ya, dan pada proses pullbacknya itu sebetulnya cenderung korektif. Jadi saya memang lumayan menganggap bahwa area ini adalah area initial buyers yang lumayan signifikan, dan level tersebut sekarang sedang dites. Jadi kalau misalnya Aptos pengen dia kembali bullish dan mempresent kita sebuah peluang untuk melakukan long, paling enggak Aptos itu harus balik lagi, rebound, dan berhasil close di atas exponential moving average 21 dan 8. Jadi kita ngelihat dia upshift lagi seperti ini, dan kemudian kalau misalkan teman-teman pengen tradingan ini based on double bottom pattern, itu juga nggak salah ya, karena saya pikir ini memang ada potensi untuk bisa bertahan. Dan pada akhirnya, kalau double bottom pattern pun teman-teman ingin trading kan, idealnya kalian harus tunggu sampai ada break terhadap resistance ini. Jadi, ya balik lagi, break and retest itu bisa menjadi sebuah opportunity yang bisa dimanfaatkan untuk Aptos saat ini. Dengan sellers yang masih lumayan signifikan penurunannya, kalau teman-teman lihat di 15 menit, bahkan kita reject lagi dari EMA 21, ya ini masih bisa men-trigger untuk Aptos terkoreksi kembali. Jadi kalau misalkan dia breakdown dari demand zone, otomatis Aptos akan menginvalidasi skenario untuk melakukan long atau bullish skenario-nya dan lebih kepada bearish skenario. Karena kalau kita lihat di time frame 15 menit juga, kalian bisa lihat cukup clear ya, ini adalah lowest dari sesi Asia ya. Ini terakhir jam 1 siang, habis itu baru ada breakdown setelah jam 12 tadi. Mungkin bener-bener pas tengah malam ya, baru ada tekanan sellers masuk ke market ya. Nggak tahu sih make sense atau enggak, tapi ya why not gitu ya kalau memang ada pembuktiannya atau historinya ya. Alright, so itu dia untuk Aptos teman-teman sekalian. Next one, kita quick update aja CFX, karena kemarin kita udah sempat bahas, saya sempat updatekan ke Telegram juga. Jadi satu yang saya lihat menarik dari CFX hari ini, dia belum berhasil break dari resistance yang kemarin, tapi kabar baiknya sempat ngebentuk semacam double bottom, but unfortunately kita nggak ngelihat
dia breakout ya. Sama kayak case-nya tadi si Aptos. Jadi kalau misalnya dia nggak sukses breakout, berarti kan kita nggak ngelihat ada konfirmasi dari sisi buyers-nya. Otomatis sebenarnya memang tidak memberikan peluang untuk entry juga. Dan pada akhirnya saya realize bahwa ada potensi pergerakan si Conflux ini menjadi semacam symmetrical triangle pattern. Jadi begitu dia breakdown, proses koreksinya itu seperti ini, A, B, C, kemudian dia turun kembali lagi dan tertekan lebih jauh. Nah, sementara saat ini kalau kita lihat kita itu berada di area konsolidasi terakhir ya, di kisaran di kisaran hari Senin menuju Selasa, sebelum akhirnya breakout terjadi sangat impulsif. Jadi memang level inilah adalah kunci untuk kita melihat Conflux tetap bertahan dalam keadaan bullish. Kalau misalnya level itu berhasil di break, malah opportunity yang teman-teman bisa cari lebih cenderung kepada sell short ya, karena next potential target yang bisa dites adalah level yang sedikit lebih jauh di bawahnya. Dan ini peluangnya kalau misalkan kita berhasil breakdown dari area key supportnya udah ke bawah ini ya sekitar 12%-an, jadi cukup lumayan banget sebetulnya untuk dimanfaatkan. But for now we still need confirmation apakah Conflux masih mau dipertahankan oleh para buyers, dan jika memang harus dipertahankan kita perlu ngeliat Conflux bisa rebound kembali terlebih dahulu untuk memastikan bahwa progres ini adalah proses sekedar korektifnya saja ya. Dan teman-teman bisa juga hubungkan trendline yang terbentuk di atasnya berpotensi membentuk semacam potential falling wedge pattern pada pergerakan Conflux saat ini. Alright, so next one, Litecoin. Ini adalah koin yang cukup populer karena katanya ada block halving ya, dan itu diperkirakan Agustus. Terakhir LTC rebound sangatlah impulsif dari area support majornya dia. Jadi begitu dia testing ke level ini, kita ngelihat harga langsung mantul nanjak ke atas dan membentuk semacam dan berhasil breakout, seakan-akan breakout dari si falling wedge ini. Ya so far sih semenjak breakout itu kita memang belum ngelihat ada major correction. Dan dengan testing ke exponential moving average 21 plus area supply zone sebelumnya, di mana area tersebut sempat jadi resistance, namun pada akhirnya berhasil di break ya. Nah, ini maka menjadi sebuah area yang cukup krusial untuk si Litecoin harus pertahankan agar dia tetap bullish. Kalau misalkan kita gagal untuk bertahan di atas level tersebut, maka teman-teman boleh antisipasi. Karena sebetulnya secara struktur, kalau kalian note ini sebagai higher high, higher low sequence, pada akhirnya kita sudah breakdown dari siklus tersebut, dan kita malah justru melihat ya, ada probabilitas untuk Litecoin itu masuk ke dalam fase koreksinya, dan koreksi itu kan bisa aja membentuk semacam ABC corrective waves ya, dimana ini adalah bagian dari koreksi terhadap penguatan impulsif yang terjadi pada kisaran sekitar 9 Mei lalu ya teman-teman, sampai sekitaran kemarin tanggal 18 Mei. Jadi total 9 hari dia mengalami rally cukup signifikan dan pada akhirnya mendapati progres yang lumayan korektif ya. Bukan korektif sih, memiliki indikasi awal terjadinya koreksi. Dan di level ini itu terdapat area supply zone. Teman-teman boleh take note di sini, dan ini adalah area yang berhasil di break ya. Jadi sebenarnya ada multiple area support yang sudah berhasil di break. Seandainya dia ongoing pullback dan cenderung korektif, sebetulnya jangka pendek ini masih bisa tertekan kembali. Tapi kalau misalnya kabar baiknya Litecoin let's say terjadi seperti ini dan dia malah rebound kembali, berhasil break dari supply zone-nya, dan ini merupakan sebuah indikasi bahwa Litecoin itu hanya ngikut Bitcoin sesaat aja, dan pada akhirnya mampu untuk kembali bullish mengikuti sentimen pada block halving yang ya banyak orang percaya bahwa itu bisa memberikan kondisi yang cenderung bullish untuk Litecoin. So far downshift terjadi pada exponential moving average dan masih fresh, jadi baru satu kali terjadi dan kita belum ngeliat ada retest. Nah, kalau teman-teman manfaatin pada saat proses retestnya aja, for example, let's say kalian lihat di sini upshift, kemudian dia testing sekali di level ini, 2 kali di level ini dan berhasil break, ini malah menjadi sebuah indikasi yang cukup oke untuk teman-teman follow up. Begitupun sebaliknya ya, ketika testing kita lihat dia mampu bertahan, testing bertahan, sampai akhirnya dia membentuk downshift. Nah, kalau misalkan sudah downshift seperti ini, seandainya nanti proses pullback ternyata testing dan reject kembali, itu kembali lagi pertimbangan teman-teman masing-masing ya. Mau manfaatkan boleh, nggak juga nggak ada masalah. Saya di sini cuma sharing aja idea yang saya lihat berpotensi terjadi pada Litecoin. Nah, next one. Ini juga lumayan populer, Arbitrum. Tapi to be honest teman-teman, ngelihat pergerakan Arbitrum secara keseluruhan ya, ini terakhir kita ngelihat sellers itu masuk ya dalam
momentum yang lumayan agresif. Dan bahkan Arbitrum pada akhirnya berhasil break support level yang terbentuk pada pergerakan sekitaran 28 Maret lalu. Jadi setelah dia tertahan, akhirnya tembus juga. Jadi akhirnya dia break juga. Dan setelah break, kita lihat lagi proses penguatan yang terjadi cenderung korektif dan membentuk semacam rising wedge. Kemarin sebetulnya kita ngelihat ada opportunity si Arbitrum ini bisa rebound gitu. Tapi sayangnya ya kembali lagi ya ngikutin progres dari Bitcoin. Akhirnya Arbitrum terpaksa harus ikut Bitcoin dan cenderung breakdown malah dari potensi rising wedge-nya. Dan kalau kita lihat ini adalah area konsolidasi terakhir, dan jadi ibaratkan di area tersebut itu sebenarnya memiliki area supply yang cukup masif ya untuk pergerakan si Arbitrum. No wonder ada rejection terjadi di sini, dan setelah rejection terjadi satu kali, akhirnya di follow up dengan rejection pada pergerakan hari ini. Potensi membentuk head and shoulders atau membentuk rising wedge, tapi pada akhirnya di closing time frame 4 jam nanti sekitar jam 7 pagi ini akan menjadi konfirmasi yang paling penting, karena ada potensi Arbitrum bisa breakdown dari key support yang ada di level ini. Dan jika itu terjadi, ini berarti semacam konfirmasi untuk teman-teman follow up di sell short. Kalau misalkan Anda berencana untuk short pada Arbitrum saat ini. Dan tentu saja dengan view seperti ini, kita mempertimbangkan bahwa untuk teman-teman melakukan akumulasi pada Arbitrum, kalian bisa punya potensi untuk dapetin harga yang sedikit lebih murah dari harga saat ini. Jadi mungkin bisa pertimbangkan sedikit untuk sabar. Paling enggak kalau misalkan kalian melihat ada sebuah peluang ya, di mana terbentuk semacam reversal pattern, atau misalkan dia naik impulsif dan pada proses pullbacknya kalian bisa pertimbangkan untuk akumulasi. Tapi kalau misalkan seandainya masih bisa dikasih diskon lagi, why not ya? Mungkin teman-teman bisa pertimbangkan dari sisi tersebut. Dan saat ini jika memang dia break dari rising wedge-nya, let's see how the pullback happens. Dan kalau misalnya pullbacknya nanti pada akhirnya korektif diiringi dengan rejection, ya maybe we can follow up this untuk potential sell sampai dengan area support level sebelumnya $1.05. Jadi kita bisa dapat sekitar more or less 1/2.6 risk reward ratio, dan ini cukup ideal ya. Tapi kembali lagi teman-teman, untuk memastikan apakah ini ideal untuk di short atau tidak, kita perlu tambahan informasi, yaitu bagaimana proses naiknya. Kalau proses naiknya seperti ini, nggak mungkin kita pasang jaring juga, kita paksakan untuk short kan. Tapi kalau misalkan proses naiknya memenuhi syarat dan kita ngelihat kenaikan cenderung korektif, then it's gonna be a potential for short di Arbitrum. Dan terakhir, GRT, ini adalah request dari salah satu viewers, jadi saya pikir ya why not ya kita coba untuk diskusikan. Mungkin untuk GRT saya akan update full. Kita start dari time frame daily terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa note penting. GRT semenjak dia break $0.1, kita baru ngelihat dia testing satu kali, dan itu belum sampai ke $0.1, melainkan $0.105. Dan setelahnya kita melihat pergerakan sekitar beberapa hari lalu kembali testing ke level tersebut. Jadi ini adalah area key support resistance kita ya, baru dites satu kali. Area di bagian atas resistance juga setelah mendapati rejection dia akhirnya tertekan kembali. Dan kalau bisa dibilang teman-teman, sebenarnya momentum GRT ini kelihatan cukup bullish ya, dimana kita ngelihat transisi yang cukup jelas dari sellers yang semakin melemah kemudian tiba-tiba nanjak impulsif, dan setelahnya diiringi dengan proses pullback yang cenderung korektif. Bahkan teman-teman bisa lihat di sini perkembangan pullbacknya sejauh ini sih bisa jadi membentuk semacam descending triangle, which is ini nggak begitu bagus ya. Kalau misalkan teman-teman melihat ini sebagai sebuah pola untuk cenderung ke arah bearish, ya ini memang nggak begitu bagus ya, ini nggak begitu bagus. Ada potensi kalau misalkan rejection kembali terjadi pada exponential moving average 21, ini malah bisa membawa GRT lebih rendah dari pergerakan saat ini. Dan next demand zone itu ada di kisaran range area 0,0846. Jadi masih ada potensi penurunan yang cukup jauh. Mungkin teman-teman harus antisipasi terhadap penurunan tersebut. Sementara kalau dari time frame hourly, kita tahu ini adalah key level support kita ya. Ini cukup major untuk pergerakan GRT so far, dan di pergerakan yang baru-baru ini terjadi menurut saya cukup menarik karena kita ngelihat GRT itu baru saja break ya dari area key resistance-nya dia, dan sempat kelihatan memiliki pergerakan yang cukup impulsif tapi nggak bertahan untuk waktu yang lama. Setelahnya kita ngelihat dia malah cenderung koreksi lagi. Next demand area itu adalah konsolidasi yang terjadi pada pergerakan di sini. Jadi kita lihat di sini ada potensi membentuk semacam right angle
ascending broadening wedge dan pada akhirnya berhasil breakout ya. Di level tersebut ada konsolidasi atau bisa dibilang juga sebagai proses akumulasi yang dilakukan oleh para bigger players. Jadi saya pikir dengan rejection yang terjadi baru-baru ini bisa membawa GRT testing terhadap level tersebut. Kalau misalkan lihat dari pola sebenarnya cukup menarik ya, karena terbentuk semacam broadening wedge pattern ya. Jadi jatuhnya pergerakan ini cukup lebar range-nya. Dengan broadening wedge ini ya sebetulnya sih bisa continuation, bisa juga reversal. Tapi untuk reversal kita butuh pergerakan itu bisa mereclaim area resistance terakhir dan ya mungkin pullback-nya cenderung korektif. But for now saya nggak ngelihat ada opportunity menarik kecuali dia sudah testing ke level demand dan kita ngelihat reaction-nya dari sana. Kalau misalnya buyers masuk dengan volume yang lumayan signifikan dan kita ngelihat rebound-nya juga cukup powerful, maka itulah peluang untuk memanfaatkan GRT mungkin untuk kembali di long gitu ya. Mempertimbangkan ada potensi untuk time frame daily GRT bisa testing terhadap area resistance-nya. Oke, so itu dia teman-teman sekalian update altcoins yang bisa saya sajikan di video update kali ini. Mungkin cukup panjang videonya, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan nanti akan saya updatekan kembali untuk Bitcoin-nya. Thank you very much for watching guys, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless for everyone and have a nice day. Cheers and thank you very much guys. Bye bye.